Terbaru, rincian formasi CPNS dan PPPK 2023 di instansi pusat, daerah, dan sekolah kedinasan. Formasi CPNS 2023 beserta jadwal dan jalur pendaftarannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB menyatakan akan ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS 2023. Berkenaan dengan itu, menarik membahas rincian formasi CPNS 2023. September tahun 2023 ini akan dimulai, kita tetapkan dulu formasinya, kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, melansir dari Antara. Berkenaan dengan hal itu, menarik membahas lebih lanjut terkait formasi CPNS 2023. Simak penjelasannya dalam uraian berikut. Formasi CPNS 2023. Orang juga akan tereliminasi. Kemudian kapan merekrut PNS? Insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan. Karena ada gap untuk sistem harus PNS, kita juga butuh hakim yang PNS, jaksa dan sebagainya, dan tenaga-tenaga lain barangkali yang harus kita lihat. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan formasi CPNS 2023 akan berupa non-ASN dan fresh graduate. Rinciannya yakni sebagai berikut. 80% dari non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. 20% dari fresh graduate. Total kebutuhan ASN 2023 yakni sebanyak 1.030.751 orang dengan rincian sebagai berikut. 1. Formasi CPNS dosen sebanyak 15.858. 2. Formasi tenaga teknis sebanyak 18.595. 3. Formasi PPPK dosen sebanyak 6.472. 4. Formasi PPPK tenaga guru sebanyak 12.000. 5. Formasi PPPK tenaga kesehatan sebanyak 12.719. 6. Formasi PPPK tenaga teknis lainnya sebanyak 15.205. 7. Formasi PPPK guru tenaga daerah sebanyak 580.202. 8. Formasi PPPK tenaga kesehatan di daerah sebanyak 327.542. 9. Formasi PPPK tenaga teknis lainnya di daerah sebanyak 35.000. 10. Formasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259. Teman-teman sekalian, hari ini saya baru bertemu dengan teman-teman BKN bersama tim dari Kemenpan RB setelah saya banyak sekali mendapatkan masukan baik lewat media sosial maupun langsung kepada saya terkait dengan passing grade yang seleksi P3. Karena itu saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina. Atas saran Pak Menteri, BKN akan melakukan pertama simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Afirmasi itu terutama untuk passing grade dan juga untuk banyak permintaan tentang afirmasi tentang masa kerja dari tenaga honorer itu yang sedang kami lakukan simulasi. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kemenpan. Ya. Jadi teman-teman, saya setelah mendengar dari banyak sekali masukan kepada kami sedang minta sekali lagi BKN dan tim bersama teman-teman untuk membuat formulasi dan beberapa skenario yang nanti akan kami pelajari dan pada waktunya nanti kami akan ambil keputusan yang terbaik secara bersama-sama. Saat ini, Kementerian PAN-RB juga mempertimbangkan jumlah formasi CPNS 2023 tersebut dengan membandingkannya pada 2022. Alasannya, pemerintah saat itu menyiapkan formasi 700.000 guru. Namun, hanya 319.029 yang mengikuti tes formasi PPPK guru. Kemudian hanya 250.000 orang saja yang lolos. Kondisi ini pun menunjukkan belum adanya pemenuhan peserta untuk kebutuhan PPPK guru. Para lulusan baru yang tertarik mengabdi kepada negara. Kemenpan RB juga memprioritaskan talenta yang bergerak di bidang digital atau IT. Pasalnya, digitalisasi ini perlu dilaksanakan di daerah dan tenaga teknisnya haruslah pegawai tetap.
Selain itu yakni karena sistem pelayanan pemerintah di berbagai daerah juga mulai menggunakan mekanisme digitalisasi. Formasi CPNS 2023 jalur khusus. Meski sudah muncul perakiraan formasi CPNS 2023, waktu pendaftaran belum ditentukan secara spesifik. Kementerian Pan-RB hanya memperkirakan pendaftaran dibuka pada September tahun 2023, sembari mempersiapkannya. Saat ini, proses pembukaan CPNS 2023 memasuki tahap validasi formasi dari beragam kementerian dan lembaga. Terdapat dua jenis jalur pendaftaran CPNS pada berbagai kementerian dan lembaga tersebut yakni formasi umum dan formasi khusus. Formasi CPNS 2023 yang merupakan formasi khusus, diperkirakan muncul seperti yang berlangsung pada rekrutmen CPNS 2021. Untuk mengetahui masing-masing jalur tersebut, berikut penjelasan lengkapnya. 1. Formasi lulusan terbaik cum laude. Formasi CPNS 2023 yang diperkirakan pertama yakni berupa jalur khusus. Jalur khusus diperuntukkan bagi lulusan terbaik bangsa. Syaratnya yakni IPK harus di atas 3,5 dari skala 4.0 dan berasal dari perguruan tinggi berakreditasi A. Tahun 2021, instansi pusat wajib mengalokasikan 10% untuk kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik dari seluruh total formasi. Persaingan peserta dari formasi lulusan terbaik tidak dengan peserta yang mengikuti pendaftaran peserta formasi lain. Pelamar yang mengikuti jalur ini harus melampirkan transkrip nilai atau ijazah yang menunjukkan keterangan cum laude-nya. Selain itu, peserta juga harus menunjukkan sertifikat BAN PT yang menerangkan perguruan tingginya memperoleh akreditasi A. 2. Formasi disabilitas. Selain itu, formasi CPNS 2023 yang diperkirakan ada berikutnya adalah formasi disabilitas. Formasi ini khusus disediakan bagi penyandang disabilitas yakni sebanyak 2% dari seluruh formasi. Pelamar disyaratkan mampu melihat, mendengar, berbicara, berjalan dengan AL. Pelamar disyaratkan mampu melihat, mendengar, berbicara, berjalan dengan alat bantu jalan selain kursi roda. Pelamar juga wajib menyertakan surat keterangan dokter untuk menerangkan kondisi fisik peserta. Surat ini nantinya diunggah di situs pendaftaran sebagai syarat administrasi. 3. Formasi Putra-Putri Papua. Formasi CPNS 2023 yang diperkirakan tersedia ini, hanya untuk seluruh warga yang berdomisili maupun memiliki garis keturunan orang tua asli Papua dan Papua Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Pelamar juga wajib melampirkan surat keterangan dari tokoh setempat, seperti kepala desa atau kepala suku daerah. Surat tersebut menerangkan bahwa pelamar memiliki orang tua asli dari Papua maupun Papua Barat. Banyaknya peserta yang mengikuti rekrutmen CPNS, melalui formasi Putra-Putri Papua mendapat satu tempat dari kuota 200 bagi instansi pusat. Sementara itu bagi instansi pusat yang memerlukan kuota 201 hingga 1000, wajib menyediakan 2 kuota. Kemudian bagi instansi pusat yang membutuhkan PNS sebanyak 1001 hingga 2000, wajib menyediakan 3 kuota. Sementara itu, instansi pusat yang mengalokasikan kebutuhan kuota 2001 ke atas, maka wajib menyediakan minimal 4 kuota. 4. Formasi diaspora. Ada pula formasi CPNS 2023 yang diperkirakan muncul yakni formasi diaspora. Formasi ini untuk warga negara yang berada di luar negeri dan tinggal di negara tersebut untuk belajar atau bekerja. Jumlah alokasi calon peserta dari formasi diaspora dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Itulah penjelasan mengenai formasi CPNS 2023 beserta jalur pendaftaran yang merupakan formasi khusus. Selanjutnya dapat diketahui terdapat beragam formasi yang dapat diikuti dengan beragam jalur pula. Tahun 2023 ini penerimaan CPNS dan PPPK masih diprioritaskan pada guru dan tenaga kesehatan. Dalam rapat koordinasi, Rakor Persiapan Pengadaan ASN 2023, Nunuk juga menjelaskan bahwa tahun 2023 merupakan batas akhir penempatan melalui seleksi PPPK. Jumlah formasi CPNS dan PPPK 2023. Menurut data yang dibagikan oleh Nunuk Suryani, jumlah formasi PPPK untuk instansi daerah mencapai 943.373. Formasi tersebut terdiri dari PPPK guru sebanyak 580.202 formasi,
PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 372.542 formasi, dan PPPK Teknis sebanyak 35.629 formasi. Sementara itu, formasi CPNS 2023 hanya dibuka untuk instansi pusat, khususnya di bidang kehakiman, kejaksaan, dan intelijen. Total formasi yang tersedia adalah sebanyak 24.419. Lebih lanjut berikut merupakan rincian detail jumlah formasi CPNS dan PPK 2023. Jumlah formasi CPNS dan PPK 2023. Formasi di instansi pusat, 80.869 formasi. Formasi CPNS, 24.419. Formasi PPPK, 56.450. Formasi di instansi daerah, 943.373 formasi. Formasi PPPK Guru, 580.202. Formasi PPPK Nakes, 327.542 total formasi. Formasi di sekolah kedinasan, 6.259 formasi. Formasi sekolah kedinasan, 6.259. Demikianlah rincian lengkap mengenai formasi CPNS dan PPPK 2023. Persiapkan diri Anda dengan baik agar dapat mengikuti seleksi ini dengan sukses.